Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Hadirin para tamu Allah yang berbahagia, alhamdulillah, ini hari kita telah melalui bulan Rajab, di mana bulan Rajab itu adalah merupakan bulan Allah, Syahrullah, dan saat ini kita berada di bulan Sya'ban yang merupakan bulan untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, untuk menyongsong ke bulan Ramadan, yang Ramadan merupakan bulannya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu jamaah sekalian rahimahumullah, di bulan Rajab dan Sya'ban itu telah mendengarkan tausiah dakwah kajian rutinitas sehari-harinya, yaitu mengenai Isra wal Mi'raj. Hari ini kami ingin mengulangi lagi tentang Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, para tamu Allah yang berbahagia, setiap nabi dan rasul diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah. Tetapi Mi'raj yang paling sempurna adalah dimiliki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam alaihissalam diisrakan oleh Allah pada saat Nabi Adam dikeluarkan dari surga menuju dunia. Lalu Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Di dalam sujudnya Allah angkat ruhnya, Allah mi'rajkan menuju kehadiran Allah. Nabi Yunus alaihissalam dimuntahkan dari ikan nun. Disitulah Nabi Yunus dimi'rajkan oleh Allah. Doa taubatnya Nabi Yunus sama dengan Nabi Adam. Nabi Adam memulai dengan kalimat Rabbana zalamna anfusana. Duhai Allah, kami yang salah, kami yang zalim. Taubatnya Nabi Yunus alaihissalam dimulai dengan kalimat tauhid, La ilaha illa anta. Di ujungnya subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya kami yang zalim ya Allah. Pada saat Nabi Adam dengan Nabi Yunus mengakui akan dirinya yang salah, akan zalim, pada saat itu ruhnya dimi'rajkan, diangkat menuju kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, pada saat Nabi Ibrahim dilemparkan atau dibakar oleh Raja Namrud dengan sekutu laknatullah lainnya, tumpukan kayu yang sangat besar, di tengah-tengah itu ada Nabiullah Ibrahim. Pada saat kobaran api itu sangat panas sekali mengembaranya, sahabat-sahabat Nabi Ibrahim dari bangsa malaikat datang, tujuannya untuk menolong Nabi Ibrahim. Jibril berkata, kekasih Allah Ibrahim,
izinkan aku untuk menolongmu, aku pindahkan api ini ke Raja Namrud dan sekutu laknatullah lainnya. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ibrahim, ampura, mohon maaf, terima kasih atas tawaranmu. Biarkan Allah yang menolongku, cukup Allah yang menjadi wakilku. Ini doa berdasar daripada doanya Nabi Adam dengan Nabi Yunus. Tawakal Nabi Ibrahim. Datang lagi sahabat malaikat dari penjaga hujan, malaikat api, malaikat angin menghampiri Nabi Ibrahim, tujuannya untuk menolong. Lagi-lagi Ibrahim alaihissalam menjawab, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terima kasih wahai sahabatku, biar Allah saja yang menolongku, cukup Allah menjadi wakilku. Setiap malaikat yang datang ditolak oleh Nabi Ibrahim. Marah semua malaikat karena tidak mau dibantu. Tapi Nabi Ibrahim tetap sabar, tawakal. Inilah hakikat manusia. Walaupun jiwanya lemah, tetapi ruhnya ketika mengenal Allah tembus ke arasnya. Hanya Allah pasrah yang cukup menolongnya. Maka pantas Allah mengambil manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Pantas pula Allah memilih manusia sebagai nabi. Coba bayangkan, andai kata Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi nabi dibakar seperti itu, malaikat Jibril umpama dibakar balik. Subuh kesiangan di Jibril dan Nabi dibakar rumah itu. Tetapi alhamdulillah Nabi kita dari kalangan manusia. Pada saat pasrah Nabi Ibrahim alaihissalam, tawakal cukup Allah yang menjadi wakil. Pada saat itu ruhnya naik, diangkat ke Sidratul Muntaha. Pada saat itu Allah berfirman, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin kamu, jadilah sejuk kamu untuk keselamatan Nabi Ibrahim. Baru pertama kali sejarah yang mencatat di dalam Al-Quran, Allah perintahkan kepada api, tujuannya bukan untuk membakar, tetapi untuk menjadi sejuk. Kita sekarang jadi paham bahwa listrik mengandung api, tetapi Allah mengilhamkan kepada hamba manusia dikelola menjadi asin, sejuk. Demikian pada saat itu terjadi kepada Nabiullah Ibrahim, api kobaran yang sangat dahsyat menjadi sejuk. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kembali melanjutkan kepada kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dimi'rajkan oleh Allah, dimi'rajkan pingsan dulu. Kenapa? Karena pada saat itu seolah-olah ruhnya masih tergantung di dalam jiwanya. Pingsan, baru diangkat ruhnya menuju kehadiran Allah. Semuanya Nabi dimi'rajkan oleh Allah, tapi hanya ruhnya saja. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak satupun anggota yang tertinggal, tidak satupun jasad yang tertinggal. Semua jasad ruhnya menuju kehadiran Allah. Dan tak sehelai pun rambut yang terbakar pada saat bersanding dengan cahaya ketukuhan. Inilah makom tingginya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Abu Dar, Ummu Hani yang senada dengan Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Beliau menceritakan pada suatu malam saat baginda Nabi usai sholat Isya, sedang istirahatnya, lalu datang dua malaikat Jibril dan Mikail menjemput Nabi, lalu dibelahlah dadahnya. Belahan yang sekarang pada peristiwa Isra Mi'raj, belahan kedua kali, pertama di usia 7 tahun dan yang kedua pada saat mau berangkat, yang peristiwa Isra wal Mi'raj. Diambillah jantungnya, dibersihkan di dalamnya oleh malaikat Jibril dengan air apa? Yaitu dengan air Zam-Zam. Ma'ul
iman ma'ul hikmah ma'ul kausar. Diberikanlah hikmah, iman, pengetahuan dan kecerdasan di dalam dada itu. Lalu Jibril memanggil Buraq dari kalangan malakut, dari kata barakah yang artinya cepat, kilat. Di mana Buraq itu memandang, disitulah dia sampai kepada tujuan. Berangkatlah Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, baginda Nabi menunaikan sholat yang menjadi imam Nabi Muhammad dengan jasad ruhnya. Tetapi pada saat itu yang menjadi makmum seluruh Nabi dan Rasul sebelumnya menjadi makmum pada saat itu. Ruhnya beda dimensi. Kenapa Nabi dan Rasul bermakmum pada peristiwa Isra wal Mi'raj? Karena mereka para Nabi dan Rasul berdoa kepada Allah pada saat Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan. Apa doanya para nabi dan rasul terdahulu di alam barzah? Ya Rabb, jadikanlah kami bagian daripada umat Nabi Muhammad. Inilah lagi-lagi makom baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usai sholat, Rasulullah Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit yang pertama. Setiap langit pintunya dijaga oleh malaikat yang memiliki gelar Khazinus Sama, malaikat penjaga pintu langit. Ketika sampai ke pintu langit, Jibril memberikan salam, dijawab oleh security pintu itu. Lalu malaikat penjaga langit itu bertanya, "Man anta?" Siapakah di luar? Jibril menjawab, "Ana Jibril." "Man ma'aka?" Di sampingmu siapa Jibril? "Ini adalah Muhammad." Ditanya lagi, "Muhammad siapa?" "Muhammad utusan Allah," atau Muhammad lainnya. "Qad bu'istu ilaihi." Benar, ini adalah Muhammad utusan Allah. Lalu Jibril dengan Rasulullah dipersilahkan masuk ke pintu langit yang pertama. Di langit yang pertama, Rasul mendapatkan seorang yang sangat tua sekali. Dia diperhatikan oleh Rasulullah ketika melihat ke kanan tersenyum, gembira, bahagia. Ketika melihat ke kiri, dia menangis sedihnya luar biasa. Rasul bertanya, "Jibril, siapakah orang tua itu Jibril?" Jibril menjawab, "Dia adalah Nabiuna Adam alaihissalam." Lalu Rasulullah memeluk dan memberikan salam. Dan Nabi Adam pada saat itu memberikan dua syafaat kepada Nabiullah Muhammad dengan kalimat marhaban bi'ibni saleh wa nabiyyi saleh. Selamat datang wahai keturunanku yang soleh, dan selamat datang nabiku yang soleh. Lalu Rasulullah bertanya kepada Nabi Adam, "Wahai ayahanda, aku perhatikan kamu. Saat kamu menoleh ke kanan engkau gembira, bahagia. Saat ke kiri engkau menangis. Ada apa dan apa yang kau saksikan?" Nabi Adam menjawab, "Ya Rasulullah, Nabi yang soleh, saat aku melihat yang kanan, aku menyaksikan dan melihat turunanku, umatku dan umatmu seluruh manusia ini diberikan kenikmatan di dalam surga oleh Allah. Tetapi pada saat kami menoleh ke kiri, aku menyaksikan umatku dan umatmu seluruhnya disiksa oleh Allah di api neraka karena faktor maksiatnya yang ada di dunia." Jadi jemaah para hadirin tamu Allah yang berbahagia, kalau kita ingin membuat sedih ayahanda kita, leluhur kita, kakek kita ingin sedih, lakukanlah maksiat sesuka hati kita. Tetapi ketika kita punya hati, punya akal, bahagiakanlah ayahanda kita, orang tua kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah dan milikilah dua hubungan yang baik, yaitu hubungan kepada sama manusia dan hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan langit yang kedua. Di situ Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Dua nabi ini memberikan syafaat dengan kalimat marhaban bi nabiyyi shalih wa akhi shalih. Selamat datang wahai nabiku yang soleh dan saudaraku yang soleh.
Naik lagi Rasulullah di langit yang ketiga. Rasul mendapatkan Nabi Yusuf alaihissalam yang separuh dunia dengan diberikan kepada Nabi Yusuf. Pada saat itu Nabi Yusuf separuhnya lagi diberikan kepada baginda Nabi. Lalu melanjutkan Rasulullah ke langit yang keempat. Rasul berjumpa dengan Nabi yang pertama kali memperkenalkan tulisan, dengan Nabi yang memperkenalkan baju, bahwa baju seperti ini. Nabi siapakah dia? Idris alaihissalam. Lanjut Rasulullah naik ke langit yang kelima. Rasul bertemu dengan Nabi yang memiliki gelar sebagai jubir, juru bicaranya Nabi Musa, yaitu Harun, saudaranya Nabi Musa. Lanjut Rasulullah di langit yang keenam. Rasul berjumpa dengan Nabi Musa yang di dalam Al-Quran paling banyak disebut namanya, sampai berjumlah 136 disebut Nabi Musa. Lalu lanjut Rasulullah ke langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh Rasul lagi-lagi berjumpa dengan orang tua yang sedang bersender di Ka'bah yang warnanya putih, namanya Baitul Ma'mur. Rasul bertanya Jibril, siapakah dia wanita, siapakah dia orang tua yang bersender di Baitul Ma'mur? Jibril menjawab, dia adalah Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Ayyuhal hadirun, jemaah para tamu Allah yang berbahagia. Di Baitul Ma'mur itu sangat luas sekali di langit yang ketujuh. Setiap hari di sana 70.000 malaikat masuk ke dalamnya untuk tawaf, untuk zikir, untuk membaca sholawat, untuk beribadah kepada Allah. Kita semua tahu bahwa derajatnya malaikat stagnan di situ-situ saja. Dia tidak pernah bermaksiat. Walaupun dia beramal baik, para malaikat tidak akan menambahkan derajat. Lalu pertanyaannya, pahalanya para malaikat yang beribadah di Baitul Ma'mur itu dibawa kemana? Inilah agungnya menjadi umat Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ibadahnya para malaikat di Baitul Ma'mur diberikan kepada orang-orang yang beriman, yaitu umatnya Nabi Muhammad. Maka nanti umatnya Nabi Muhammad, orang-orang yang beriman, kaget semua Pak. Pada saat di hari pembalasan Allah, tatkala buku catatan diberikan kepada orang yang beriman, pernah haji 1 kali, pernah umrah berkali-kali, tapi ria lagi di Ka'bah selfie. Seakan-akan hajinya lawa, umrahnya lawa. Pada saat buku catatan itu diberikan, hajinya diterima, umrahnya diterima. Bahkan bukan 1 kali haji, ratusan kali haji, ribuan kali umrah. Amal di mana itu? Ternyata haji dan umrahnya malaikat di Baitul Ma'mur itu diberikan kepada umatnya Rasulullah. Yang beribadah juga sedemikian, berusia 50 tahun, ibadahnya hanya sedikit, tetapi pada saat menerima buku catatan balasan itu, ibadahnya seakan-akan dan seolah-olah dia berusia 1000 tahun lamanya. Ibadahnya siapa? Lagi-lagi ibadahnya, pahala dari malaikat itu diberikan kepada orang yang beriman. Lanjut Rasulullah naik lagi dari langit yang ketujuh, namanya Sidratul Muntaha. Sidrah artinya pepohonan, muntaha yang memiliki ujung yang sangat luas sekali. Pada saat naik Rasulullah dengan Jibril di Sidratul Muntaha, maka Rasulullah menyaksikan dedaunan-dedaunan itu yang ditulis, tintanya sampai mengering. Rasul menyaksikan tulisan di dalam pohon itu, daunnya seperti halnya daun kuping fil, alfil gajah. Di dalam tulisan, di dalam daun itu semuanya ada nama setiap manusia. Fulan bin Fulan dicatat di daunan Sidratul Muntaha itu. Memiliki proses hari Jumat, dia Jumat mendengarkan khutbah, ditulis tanpa ada satupun terlewat. Rasul menyaksikan. Terus naik Rasulullah sampai kepada ujung pohon itu. Jibril berkata kepada Nabiullah Muhammad, wahai kekasih Allah Muhammad, cukup sampai di sini, aku yang dapat mengantarmu.
Aku tak mampu untuk naik lagi. Jibril akan meledak ketika bersanding dengan cahaya Dzatullah. Jibril menunggu di Sidratul Muntaha, lalu Rasulullah naik dengan sendirinya. Namanya ini adalah aras atau disebut kursi Allah. Dalam karangan Imam Al-A'rabi mengatakan aras itu memiliki 15 lapis. Satu lapis besarnya sama 7 kali langit dengan 7 kali bumi ke bawah. 7 langit dengan bumi dikalikan 7 kali banding dengan satu lapis aras dikalikan 15, berapa luasnya itu aras? Maka pantas aras itu disebut azim, agung, Rabbul Arsyil Azim. Sesungguhnya arasnya Allah itu sangat besar, agung. Pada saat sampai kepada aras itu berjumpa dengan Allah yang disebut Dzatullah. Maka ketika Rasulullah bertatapan dengan Allah, bukan bertatapan begini, tidak, tetapi kharra sajida. Rasul menundukkan kepala dengan cara sujud, bukan mandang begini, tidak. Seperti halnya kita berjumpa dengan ulama karismatik dipanggil ke kamar tertentu untuk diberikan nasihat. 2 orang, ulama dengan orang itu yang dipanggil. Apakah andai kata itu terjadi kepada kita, apakah kita mampu untuk menatap ulama karismatik itu? Malu, suul ada. Demikian Rasulullah sarroha sajidah, kharra sajidah, nunduk kepala dengan cara sujud. Ini namanya sujud musahadah. Artinya Allah berjumpa langsung dengan utusannya. Nabi Muhammad bertatapan langsung dengan Dzatullah dengan cara sujud. Pada saat Rasulullah sujud, Allah perintahkan dan Allah wajibkan untuk dibawa oleh-oleh kepada umatnya, yaitu berupa sholat 50 waktu. Rasul menjawabnya, sami'na wa ata'na, pulanglah untuk kembali kepada bumi. Di langit yang ke-6 jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditanya oleh Nabi Musa, wahai kekasih Allah Muhammad, ada rahasia apa dari aras yang kau dapatkan? Maka Rasul pura-pura polos. Rasul pandai menerangkan setiap kejadian dan setiap kehidupan. Maka pantas Rasulullah disebut uswatun hasanah. Rasul menjawab 50 kali dalam sehari semalam untuk hambaku menunaikan sholat. Apa kata Nabi Musa? Tak mampu umatmu wahai Nabi Muhammad. Umatku Bani Israel orangnya kuat-kuat, tinggi-tinggi, gemuk-gemuk, satu saja diperintahkan untuk sholat, banyak yang absen. Apalagi umatmu kecil. Jemaah sekalian, inilah rahasia Isra Mi'raj. Andai kata Nabi Musa dari hatinya, dari akalnya yang berbicara untuk kembali kepada Rabb, Nabi Muhammad tidak mau kembali, Pak. Tetapi Rasulullah tahu yang disampaikan Nabi Musa itu adalah ucapan Allah, firman-Nya Allah. Seolah-olah Allah berfirman begini, wahai kekasihku Muhammad, hambaku dari umatmu kecil-kecil, sementara hambaku Bani Israel yang waktu itu dipimpin Nabi Musa gede-gede tidak mampu, apalagi umatmu kecil, kembalilah kepadaku. Seolah-olah ini yang disebut Nabi Musa diberikan gelar kalimullah, sabda apa daudnya Allah melalui Nabi Musa. Lalu Nabi Muhammad kembali kepada langit, kepada aras itu. Singkat ceritanya, dinegosiasi dari 50 menjadi 5 waktu. Maka ketemu dengan Nabi Musa kembali, disuruh kembali lagi. Apa jawaban Nabi kita Muhammad? Cukup ini 5 waktu saja wahai Musa, sebagai oleh-oleh. Aku malu kepada Allah dan aku tidak mau umatku tidak kenal kepada Allah. Umatku biar berinteraksi, biar berkomunikasi dengan Allah dalam sehari semalam 5 waktu. Kalau umatku tidak berkomunikasi dengan Allah, tentu hatinya akan menjadi mati. Biarlah 5 waktu ini aku bawa pulang. Ayyuhal hafirun rahimakumullah. Allah memberikan langsung sholat 5 waktu ini
Karena sholat ini merupakan mi'rajnya orang mukmin. As-sholatu mi'rajul mukmin. Sholat itu merupakan mi'rajnya orang mukmin. Kalau sholat kita khusyuk kepada Allah, insya Allah ruh kita seperti hanya ruh para nabi akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku qauli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.